Hello guys, welcome into my YouTube channel. Perkenalkan aku Arif. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang musisi mancanegara yaitu Lana Del Rey. Elizabeth Wardridge Grant yang lahir pada tanggal 21 Juni 1985 di New York City, Amerika Serikat. Jadi Lana Del Rey itu mempunyai sebutan nama lain. Dia punya 4 nama yaitu Lana Del Rey, Rey pakai R-I-Y. Terus ada May Jeller, Sparkle, Jump Queen, dan juga Lizzie Grant. Jadi genre musik Lana ini cenderung ke alternatif dan sekarang dia masih di bawah naungan label dari Interscope dan juga Polydor. Lana juga pernah bernaungan di bawah label Five Points dan juga Stranger. Maaf guys sebelumnya ini kayak ada sinar-sinar di sini. Itu tandanya mau menjelang sore ya. Jadi aku tag video ini siang-siang gitu. Nah, jadi lanjut ya. Jadi Lana ini punyai adik perempuan dan juga adik laki-laki. Yang adik perempuannya tuh bernama Caroline Chalk. Yang kedua adik laki-lakinya bernama Charlie Grant. Jadi pada saat umur Lana 1 tahun dari Manhattan, keluarganya tuh memutuskan untuk pindah di Lake Placid, New York. Jadi papanya itu sebelum dia jadi seorang entrepreneur di domain investor, dia juga sebelumnya itu bekerja sebagai mebel di perusahaan mebel gitu, dan ibunya bekerja sebagai guru di sekolah. Jadi ada kasus yang terjadi pada Lana pada saat umur dia menginjak umur 14 atau 15. Jadi keluarganya tuh memutuskan untuk memindahkan Lana dari Agnes School ke Kent School. Itu dia karena Lana pada saat itu dia candu pada alkohol. Jadi setelah kasus dia candu kepada alkohol, dia juga Lana bilang kalau dia tuh susah mendapatkan seorang teman dan juga dia mengalami kesulitan pada saat masa-masa remajanya dan juga awal-awal umur dia menginjak dewasa juga. Dan dia punya feeling anxiety dan juga alienation. Di samping Lana mempunyai tingkat kecemasan yang tinggi atau anxiety, Lana juga pernah berkata, "When I was very young, I was sort of floored by the fact that my mother and my father and everyone I knew was going to die one day, and myself too. I had a sort of philosophical crisis. I couldn't believe that we were mortal. For some reason, that knowledge sort of overshadowed my experience. I was unhappy for some time. I got into a lot of trouble. I used to drink a lot. That was a hard time in my life." Jadi Lana ini memiliki tingkat anxiety yang cukup besar ya. Cuma dia mengatasi hal tersebut dengan cara minum drink a lot yang tadi sudah kita baca. Dia minum alkohol supaya pikirannya dia tuh tidak selalu overthinking dan juga negative thinking, kalau kita sebutnya seperti itu ya. Dan ya dia yakin bahwa segalanya itu tidak ada yang abadi, dan dia memikirkan bahwa dia merasa takut bahwa suatu saat jika keluarganya akan meninggalkan dia, bisa jadi entah dia depresi atau dia stres karena Lana di masa lalu itu memiliki masa lalu yang tidak mengenakan ya, seperti cerita sebelumnya. Jadi itulah yang menyebabkan dia alkoholik atau dia sering minum minuman yang beralkohol. Itu ya hal tersebut yang bisa menenangkan dirinya. Jadi setelah Lana lulus dari Kent School, Lana menghabiskan waktunya bersama paman dan juga bibinya di Long Island. Jadi di sini pamannya tersebut menyarankan Lana untuk memainkan gitar. Jadi sejak saat itu berdasarkan pengamatan pamannya tersebut, Lana ini adalah sebuah gadis yang multi talenta dan mampu memainkan alat musik dan juga mempunyai ciri khas sendiri. Jadi di sini menurut Wikipedia, setelah Lana bermain gitar
hanya dengan 6 chords, jadi hanya 6 chord yang dimainkan melalui gitar tersebut. Dia mulai menulis lagu-lagu dan juga perform di nightclubs. Jadi pada saat waktu itu dia masih memakai nama Sparkle Jamrock Queen dan juga nama lainnya itu Lizzie Grant. Jadi pada saat itu orang-orang mengenalnya sebagai Sparkle Jamrock Queen dan juga Lizzie Grant. Di sini Lana bilang, I was always singing but didn't plan on pursuing it seriously. Jadi dia hanya bernyanyi saja dan tidak cukup membawanya ke ranah yang serius untuk menjadi seorang penyanyi. Jadi pada tahun 2004, Lana memutuskan untuk menjadi mahasiswa dari Fordham University. Di saat umur dia 19 tahun, alasan dia memilih untuk melanjutkan studi di university ini, Lana bilang, because it bridged the gap between God and science. I was interested in God and how technology could bring us closer to finding out where we came from and why. Jadi Lana cukup religius ya, memikirkan Tuhan dan juga apa pentingnya belajar sains untuk masa depan gitu. Singkatnya begitu sih yang aku lihat dari sini. Jadi menurut Wikipedia di sini Lana mendaftarkan untuk 7 track lagu yang ia miliki sebagai EP bersama United States Copyright Office. Jadi the application title was Rock Me Stable with another title, Young Like Me, also listed. A second extended play, From the End, was also recorded under Del Rey's stage name at the time, Magellan. Jadi ada 2 EP yang dia rilis pada waktu itu yang dia miliki secara mandiri. Itu dia menyerahkannya kepada United States Copyright Office ini. Itu di college-nya dia. Dia ini masih di University of Fordham tadi. Dia menyerahkan lagu itu sebagai istilahnya kayak menyerahkan karya gitu untuk mendapatkan sebuah hak milik gitu, hak cipta. Tadi kedua extended play atau EP tadi tuh di bawah nama Magellan ya. Jadi pada saat itu Lana Del Rey masih pakai nama Magellan. Lalu pada saat tahun 2005 dan juga 2006, Magellan atau kita bisa sebut Lana Del Rey memutuskan untuk rilis album yang berjudul Sirens, di mana lagu ini album yang termasuk akustik album yang instrumen musiknya tuh yang cukup simple. Di sini menurut Wikipedia, Lana menjelaskan kenapa dia terjun ke dunia industri musik. Jadi menurut Wikipedia, Lana bilang, I wanted to be a part of high class scene of musicians. It was half inspired because it didn't have many friends, and I was hoping that I would meet people and fall in love and start a community around me, the way they used to do in the 60s. Jadi di sini Lana ingin sekali menjadi musisi yang high class, yang dimana makanya beberapa video klip dan juga lagunya tuh yang ada liriknya yang terkesan seperti bilang diamond dan juga produk mobil, dan makanya dia banyak terinspirasi dari seseorang artis legend yaitu Elvis Presley, Marilyn Monroe, dan James A. Kennedy. Oh ya, dan juga di lirik lagu tuh yang especially untuk track Blue Jeans, lagu Blue Jeans itu ada menyebutkan James Dean. Nah, makanya Lana sangat-sangat terinspirasi dari tokoh-tokoh era-era zaman dulu, dan tujuan lainnya juga untuk membuat komunitas dan ingin melihat bahwa ia ingin dicintai oleh seseorang yang peduli padanya dan ingin membuat orang jatuh cinta pada
selera musiknya dan musikalitas yang ia miliki. Seperti halnya di era 60-an, tapi aku nggak tahu sih era 60-an tuh kayak gimana. Oke, selanjutnya pada tahun 2006 menurut Wikipedia, Lana memulai public performance-nya. Jadi performance yang pertama kali pada 2006 ini di songwriting competition Williamsburg. Dan juga Lana bertemu dengan Van Wilson. Itu adalah AR dari Five Point Records. Kalau kita bisa bilang sih kayak yang bertanggung jawab lah gitu di Point Records gitu, labelnya pada saat itu. Jadi ini bisa dibilang dia independent label yang dipegang oleh David Nichtern, maybe yes, di saat tahun 2007. Jadi ketika Lana menjadi senior di Fordham University ini, dia memutuskan untuk mengirimkan demo tape of acoustic records atau acoustic tracks. Jadi dia mengirimkan demo tape dari lagu akustiknya dia yang berjudul No Kung Fu ke Five Points Record tadi atau Five Records label. Jadi setelah Lana mengirimkan demo tracks yang ia miliki, lalu ia mendapatkan kontrak sejumlah $10.000. Jadi David Nichtern ini mengatakan, David Nichtern ini yang punya Five Points label tadi ya. Jadi dia bilang, our plan was to get all organized and have a record to go, and she'd be touring right after she graduated from college. Like a lot of artists, she morphed. When she first came to us, she was playing plunky little acoustic guitar, had sort of straight blonde hair, very cute young woman, a little bit dark, but very intelligent. We heard that, but she very quickly kept evolving. Jadi David Nichtern ini sangat-sangat mengapresiasi musikalitas Lana yang dapat dianjungi jempol. Dan juga plan dari David ini adalah setelah Lana lulus dari Fordham University, Lana dapat tour dengan tujuan untuk mempromosikan karya dia seperti artis lain. Lana berkembang dan dapat mengasah musikalitasnya lebih jauh lagi. Jadi setelah Lana Del Rey lulus di Fordham University dan mendapatkan gelar Bachelor of Arts degree in Philosophy pada tahun 2008. Jadi pada tahun 2008 ini, setelah dia lulus, seperti kata David yang memiliki 5 Points Record tadi, Lana memutuskan untuk merilis EP yang berjudul Kill Kill di bawah nama Lizzie Grant. Jadi Lana di sini bukan pakai Magelor lagi ya, tapi udah merubah nama panggungnya menjadi Lizzie Grant. Jadi setelah hari raya kelulusan dan juga merilis sebuah EP, Lana memutuskan untuk membuat sebuah komunitas yang bekerja sama dengan college-nya dia atau universitasnya dia sebelumnya. Itu bergerak dengan tujuan untuk mewadahi seseorang yang homeless individuals, dan juga yang candu pada obat-obatan. Jadi Lana tuh memakai nama Lana Del Rey, yang dimana dia terinspirasi oleh seorang artis yang bernama Lana Turner dan juga Ford Del Rey. Jadi pada tahun 2010, Lana memutuskan untuk merilis self-titled albumnya berjudul Lana Del Rey. Dan di sini marketing dari albumnya ini dibantu oleh ayahnya sendiri. Dan album ini termasuk eksklusif gitu karena ada masa periodenya gitu untuk dapat dibeli di iTunes. Jadi pada bulan Januari 2010 sampai April 2010. Jadi setelah April 2010 itu udah tidak bisa dibeli lagi. Di sini Lana bertemu dengan seorang manajernya dia yang bernama Ben Mawson dan juga Ed Milliot. Jadi setelah perilisan 3 bulan album Lana Del Rey, manajer Lana ini datang ke Lana untuk menawarkan Lana pindah kontrak ke London bersama Ben Mawson. Jadi sih kalau pindah kontrak tuh ke label yang lebih gede ya, mungkin aja loh. Karena bisa jadi Lana pada waktu itu untuk mengangkat
karirnya lebih jauh lagi dan Lana bisa berkembang menjadi musisi yang lebih terkenal lagi. Oke, sekian video kali ini. Untuk video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang Lana lagi di era Born to Die-nya dia. Oke. So jangan lupa like, subscribe video ini. Sekian dari aku dan oke, bye.